Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah pasien melakukan suspek kontak virus dengan corona di Rumah Sakit negara Umum Jepang. Pusat Dan Dr. warga Karya Jepang di ini Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 40 dokter Rumah Sakit Karya di Semarang dinyatakan positif COVID-19 dengan kategori orang tanpa ini masih gejala menjadi atau kota OTG. dengan kasus terkonfirmasi positif terbanyak. Dekan dosen KKN Universitas Diponegoro, seluruh mahasiswa peserta KKN tim 2 tahun ajaran 2019-2020 yang kami banggakan. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan KKN tim 2 tahun 2020 mengalami perubahan. KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu, atau dinamakan dengan KKN pulang kampung. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM, maka saat ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili kampung halaman dari mahasiswa atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu dan dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aya Lintang Maheswara, mahasiswi Fakultas Kedokteran dari Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti program kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh Undip. Saya melaksanakan 2 program. Yang pertama yaitu edukasi mengenai pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar untuk meningkatkan kesadaran dalam beraktivitas sehari-hari, terutama dalam menghadapi new normal ini. Kemudian program kedua saya adalah untuk mengingatkan bahwa tidak hanya COVID-19 yang mengalami peningkatan kasus, tetapi juga penyakit yang lainnya seperti DBD atau demam berdarah dengue. Oleh karenanya, saya mengedukasi warga untuk lebih aware terhadap penyakit ini dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga dan lingkungan, termasuk cara-cara pencegahan DBD di rumah sendiri. Pelaksanaan KKN dimulai dengan survei lokasi KKN, yaitu di RT 4 RW 8 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pada saat survei dilakukan pula silaturahmi kepada Ketua RW, Ketua RT, serta melakukan wawancara kepada beberapa warga untuk menggali permasalahan yang ada pada lokasi KKN. Kehidupan di lokasi KKN cukup baik dan berkembang. Mayoritas warga berstatus ekonomi sosial menengah ke atas dengan berbagai profesi seperti polisi, dokter, wira swasta, pengacara, ASN, karyawan swasta, hingga ibu rumah tangga. Dilihat dari macam profesi yang ada, dapat digambarkan bahwa warga memiliki mobilitas yang cukup tinggi di tengah pandemi ini. Nah, ternyata di lokasi KKN saya terdapat 2 masalah kesehatan yang utama. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran warga terhadap COVID-19 yang belum sempurna, serta meningkatnya kasus DBD pada beberapa bulan yang lalu. Berangkat dari masalah tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk menyusun 2 buklet untuk dibagikan kepada warga. Selain itu, saya juga akan membagikan face shield sebagai bentuk kontribusi saya terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Dikarenakan topik yang diangkat masih sangat baru serta cepatnya perkembangan ilmu kesehatan, penyusunan buklet membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga nantinya dapat memberikan informasi yang update dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah research materi yang akan disampaikan kepada warga, selanjutnya saya mendesain kedua buklet. Buklet pertama berjudul New Normal Mini Guide dan yang kedua adalah demam berdarah dengue. Selanjutnya, saya juga membuat surat pengantar yang ditujukan kepada warga, khususnya warga RT 4, yang menjelaskan diadakannya kegiatan KKN oleh Undip serta penjelasan mengenai program KKN saya.
berikut adalah hal-hal yang akan saya bagikan kepada warga sekitar nantinya. Yang pertama, warga akan mendapatkan 2 buah face shield, kemudian 2 buah buklet, yaitu New Normal Mini Guide dan juga demam berdarah dengue, serta surat pengantar yang telah saya buat. Sudah siap semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Sekarang, saatnya packing. Pelaksanaan program KKN berupa edukasi dan pembagian buklet dilakukan secara door-to-door. Demi melaksanakan protokol kesehatan yang ada, salah satunya yaitu jaga jarak, sebisa mungkin edukasi dilakukan di teras rumah warga, sehingga warga tidak perlu khawatir orang asing masuk ke dalam rumah mereka. Respon yang diberikan warga sangat positif dan sangat mendukung dilaksanakannya kegiatan program KKN ini. Namun, dalam berjalannya program, tidak semua tuan rumah dapat saya temui pada saat jam kunjungan. Sehingga, sebagai mitigasi terhadap masalah tersebut, saya titipkan kepada penjaga rumah, buklet, face shield, dan juga surat pengantar, sehingga warga tetap dapat menerima informasi yang ingin saya sampaikan melalui buklet. Sebanyak 40 buklet dan juga 80 face shield telah terbagi kepada warga sekitar, khususnya warga RT 4 RW 8 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik. Sayangnya tidak semua warga berkenan untuk saya dokumentasi atau mengambil video pada saat proses edukasi karena menjaga privasi rumah mereka masing-masing. Sehingga footage pada profil video KKN kali ini hanya sedikit. Meskipun begitu, saya tetap berusaha untuk memberikan gambaran pelaksanaan program KKN yang telah saya lalui selama 42 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas KKN-nya yang diselenggarakan di Kelurahan Pedalangan, ya, di Perumahan Gerah Estetika. Saya atas nama RW mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh dua mahasiswa Fakultas Kedokteran, yaitu Mbak Aya dan Mas Yadi, ya, sudah bisa memberikan sedikit informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, ya sangat membantu sih ya adanya mahasiswa KKN Undip di sini, terutama di tengah pandemi kayak gini. Nah, kemarin juga sempat dijelasin macam-macam, dijelasin tentang DBD sama untuk menghadapi new normal di tengah pandemi COVID-19 kayak gini ya. Misalnya saya jadi tahu bagaimana cara batuk, bersin yang benar. Kemudian saya juga diajarin untuk cara cuci tangan yang baik dan benar, durasinya yang benar. Nah, terus selain itu juga dijelaskan oleh mbaknya kemarin itu untuk demam berdarah. Nah, demam berdarah ini kan juga sangat penting ya. Ini kasusnya juga katanya sedang meningkat. Nah, tapi kan gara-gara ketutupan ramenya COVID-19 ini ya, makanya jadi kayak kurang diperhatiin oleh masyarakat sekitar gitu. Padahal demam berdarah tidak kalah berbahaya dibanding COVID-19. Ya, dengan adanya mahasiswa KKN Undip di sini ya sangat membantu ya Mbak untuk menjelaskan terutama masalah kesehatan yang dialami saat ini. Terima kasih buat mahasiswa KKN. Ini sangat membantu sekali. Yang dulunya kami sekeluarga menganggap COVID itu ya biasa-biasa aja, dengan adanya KKN ini sekarang kami melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Selain itu juga penjelasan masalah demam berdarah juga kami sekarang makin aware, dan terima kasih khususnya buat Universitas Diponegoro. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam melaksanakan KKN. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan ya. Dah.